Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Luar biasa sahabat THD yang ada dimanapun juga Anda berada. Bersama saya Pembina Hidayatullah. Kita akan diskusi nih. Diskusi pada malam hari ini. Kita akan membicarakan tentang trias politika, di mana beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini pun kita mengalami basis satu ketegangan sebagai masyarakat karena adanya berbagai macam tuntutan masyarakat yang kemudian terus-menerus digaungkan dalam bentuk ketidaksukaan terhadap kondisi yang ada. Nah, saya secara pribadi melihat adanya ketidakcocokan di dalam konteks bagaimana trias politika ini diimplementasikan pada belakangan hari ini. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingin menciptakan suatu basis ketatanegaraan yang katakanlah sebentar nih, saya ingin mengundang narasumber kita sebenarnya, tapi ini saya agak kesulitan untuk mengundangnya. Bagaimana caranya untuk mengundangnya? Bung Agung ada di situ. Saya sudah melakukan invitation, mungkin harus di accept ya. Nah ini dia. Oke, nah harus begitu nampaknya ya. Bagaimana Bung Agung udah gabung? Alhamdulillah nih sudah bergabung nih. Jadi narasumber Siapa? kali ini cocok dengan judul diskusi kita pada malam hari ini. Judulnya Trias Politika, karena Bung Agung Baskoro ini adalah Iya. pengamat politik dari, ya namanya Trias Politika juga kalah. Jadi ini cocok sekali nih. Iya, Gimana iya, Gung, iya. sehat-sehat aja? Alhamdulillah Bang, sehat. Abang gimana sehat? Baik juga, luar biasa nih. Siap, Ya, siap. ini sebenarnya saya melihat bahwa kebuntuan di dalam konteks tatanan trias politika inilah yang menyebabkan rakyat selalu harus bisa mencurahkan kemarahan, aspirasi ataupun ketidakpuasan itu melalui basis-basis pergerakan di jalan gitu ya. Padahal sebetulnya mereka ini seyogianya bisa diwakili oleh ya perwakilan mereka paling tidak yang ada di parlemen. Nah, kemudian juga adanya ya maksudnya kita tidak langsung menghakimi ya, tapi paling tidak kelihatannya ada perilaku yang kemudian dari teman-teman di parlemen ini yang kemudian juga agak sedikit kurang berempati dengan kemarahan rakyat. Kesulitan di rakyat bawah ini udah clear sekali sebenarnya kalau kita lihat ya. Sulitnya cari pekerjaan, terus kemudian juga kita agak menghadapi harga-harga, terutama harga beras yang terus meningkat gitu ya. Dan ya artinya kesulitan secara real ada di depan mata kita. Dan kalau kita lihat juga kalau kita jalan-jalan ke tempat-tempat perbelanjaan, hampir semua toko-toko ataupun para pengusaha di sekelilingnya itu mengatakan bahwa yang beli sedikit sekali sekarang Pak, belakangan ini Pak gitu. Jadi memang eh, tingkat kesulitan di level masyarakat bawah ini benar-benar harus terasa gitu ya. Makanya kalau kemudian tiba-tiba banyak rakyat marah dalam kondisi seperti ini wajar-wajar saja. Karena pertama, harapan mereka tidak kunjung tiba terselesaikan gitu. Yang kedua, mereka juga nggak tahu harus ngomong kemana. Sehingga ketika kebuntuan trias politika ini terjadi, inilah kemarahan harus muncul di jalanan dalam bentuk demo, dalam bentuk. Nah, mungkin dari kita nggak bicara demonya dulu ya, kita nggak bicara kerusuhannya dulu, kita nggak bicara perhelatan di jalannya terlebih dahulu gitu. Tapi kita ingin masuk ke dalam ranah kebuntuan komunikasi lah kalau saya bilang gitu ya.
kebuntuan komunikasi yang terjadi antara elit politik kita dengan kemudian masyarakat yang ada. Menurut Bung Agung gimana mungkin? Silakan. Siap, Bang Pompida, ini sebuah kehormatan untuk saya bisa ngobrol sama Abang lagi setelah berapa purnama terlewat. Iya ya. Terakhir kita di ini ya bulan udah tahun lalu tuh ya, belum ada lagi kita ya. Betul, Abang. Nah, jadi ini makasih Abang untuk kesempatannya. Jadi sebenarnya seperti yang Abang sampaikan di awal, ada kebuntuan baik soal aspirasi yang mampet salurannya ya, kemudian soal respon terhadap beragam kritik maupun masukan yang ditujukan kepada anggota-anggota dewan kita, sehingga ini memuncak. Ya, akumulasinya meledak beberapa hari belakangan, masa tumpah ruah, tapi bukan sekedar tumpah ruah, melakukan ya gerakan-gerakan yang cukup beresiko mengganggu stabilitas nasional kita, walaupun masa yang dimaksud ini nanti bisa kita eksplanasi lebih jauh. Tapi saya ingin mengatakan bahwa legislatif ini menjadi kunci untuk menjembatani masyarakat dengan eksekutif, Bang. Nah, sayangnya fungsi-fungsi yang melekat pada anggota dewan kita hari ini tumpul, artinya kurang berjalan dengan optimal. Kita ungkap fungsi legislasi. Kita sering dapati undang-undang maupun revisi yang super kilat. Kita hanya tahu tiba-tiba kemudian besok pagi sudah disahkan. Artinya kan ini ya sedikit banyak mengeliminasi soal-soal keterbukaan publik, ya partisipasi publik, soal-soal transparansi, akuntabilitas dan seterusnya yang itu sedikit banyak mengungkapkan bahwa ada tata kelola pemerintahan yang kurang baik sedang berjalan. Seperti itu. Kita belum bicara soal fungsi pengawasan. Ya hari ini elit semua merapat, tapi bukan berarti tidak ada koreksi yang maksimal untuk kebijakan-kebijakan yang strategis gitu. Kalau memang anggaran kita mepet bahkan minus, kenapa bilang enggak gitu? Jangan semuanya bilang yes, bilang oke, baik-baik. Ini kan bahaya. Kita cek lagi fungsi, kemudian fungsi budgeting. Ya sekedar stempel maaf ya. Ada kontraksi ekonomi, ada koreksi macam-macam di beragam bidang. Ya, maksud saya coba dirasionalisasi, coba direalokasi, coba disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kita sekarang seperti itu. Yang keempat kita cek fungsi representasi. Ada keterputusan, Bang, antara anggota dewan dengan masyarakat. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, anggota dewan tidak merespon atau mengadvokasi sampai itu terimplementasi. Ada keterputusan ketika masyarakat hari ini tercekik secara ekonomi, terhimpit dompetnya oleh beragam macam harga-harga kebutuhan sembako yang fluktuatif bahkan cenderung naik, malah anggota dewan tunjangannya naik. Ini kan mengecewakan, mengganggu nurani mereka, akal sehat mereka, sehingga akhirnya ini memuncak. Nah, puncaknya ketika kritik-kritik itu terus berdatangan direspon dengan bahasa-bahasa arogan. Bahasa-bahasa yang menurut saya karena kelasnya anggota dewan yang terhormat mestinya lebih bijak, lebih baik dari lawan bicaranya yaitu rakyatnya. Supaya apa? Supaya tenang, supaya adem, supaya mereka bisa berpikir jernih lagi. Tapi malah ini sebaliknya, malah menyulut ya kemarahan, emosi, dan akhirnya ya terjadilah apa yang kemarin sempat kita lihat bahkan sampai menimbulkan korban luka dan korban jiwa, Bang. Mungkin begitu, Bang, sebagai pengantar. Wah, itu mah udah bukan pengantar lagi tuh. Udah Oh, luar siap. biasa sekali Kepanjangan. membuat poin. Nah, gini Pak Bung Agung ya. Siap, Bang. Jadi Siap, Bang. kalau saya panggil Dinda kan kurang asik gitu. Jadi Bung aja kan gitu. Iya, Bang. Siap, Bang. Jadi Bung Agung, saya sih Iya, sebenarnya Bang. begini, kan logika berpikirnya pemerintahan ini ingin menciptakan pemerintahan yang kuat, satu ya. Dengan Betul, Bang. harapan seperti itu, tentu langkah politiknya itu yang diambil seperti yang kita lihat ini, yaitu merangkul seluruh kekuatan politik yang ada, terutama yang ada di parlemen. Nah, Iya, seyogianya kalau pakai logikanya kan sebenarnya itu udah bagus. Artinya betul. semua sudah istilahnya bisa diselesaikan dengan cara pembicaraan yang ya dalam tanda petik begitu ya, diselesaikan secara Betul. musyawarah mufakat gitu ya. Walaupun mungkin ada kurang baiknya juga. Nah, Betul. tapi kenapa terus kemudian kekuatan yang ada, kekuatan politik yang terkumpul ini tidak tercermin ya kalau saya lihat ya di dalam konteks jalannya pemerintahan. Iya, Malah iya. justru pemerintahan ini agak sedikit banyak diganggu, mohon maaf nih ya, sama basis-basis
pertama ya anggota kabinet dari koalisi yang selalu bicaranya tuh tidak selaras gitu dengan pemikiran seorang Presiden Prabowo gitu ya, satu ya. Yang kedua juga eh, di parlemen seolah-olah karena ini kekuatan politik sudah menjadi satu, kemudian tidak ada semacam basis koreksi tadi gitu ya. Nah, harusnya ini ada reposisi, harus ada semacam apa namanya kesepakatan baru lah di dalam membangun bangsa ini, karena eh, ber apa ya namanya men-challenge sesuatu gagasan atau kemudian mempertanyakan suatu kebijakan, menurut saya itu harus dijadikan suatu budaya yang selalu diejawantahkan gitu. Tapi jangan dijadikan sesuatu budaya yang kemudian menjadi seolah-olah ini oposisi gitu loh. Nah, artinya begini, kan yang namanya manusia itu kan kita kan di dalam kitab suci kita juga harus saling mengingatkan kan, katanya watawasobil hak, watawasobil sob, watawasobil marhamah begitu kan. Jadi kita harus saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dalam kasih sayang. Nah, artinya juga sebagai apa namanya manusia kita tidak luput dari kesalahan, sehingga kita perlu diingatkan oleh teman-teman kita sendiri. Nah, artinya walaupun bagus gagasan-gagasan ataupun kebijakan-kebijakan langsung pemerintah, bukan berarti visinya yang bagus itu bisa terimplementasikan secara bagus. Karena implementasi di bawah secara membuminya bisa jadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, ini kan tetap perlu ada koreksi. Nah, saya melihatnya ini justru ketika ada suara-suara miring atau suara-suara langsung dianggap oposan, langsung dianggap ini. Nah, ini mungkin budaya ini harus kita ingatkan kembali agar trias politika itu terjadi gitu. Silakan Bung Agung komennya. Iya, Bang. Jadi saya melihat ini yang mungkin luput dipahami oleh pemerintah kita bahwa ada sosiodemografi pemilih yang berubah ekstrim, Bang. Ya, kita tahu mayoritas kali ini pemilih kita diisi oleh Gen Z dan milenial. Yang itu Hmm. ya mereka terdidik terpapar informasi secara masif per second gitu, Bang, seperti timeline. Ya, sehingga mereka lebih melek, lebih kreatif, lebih sensitif, lebih peka terhadap sekeliling mereka. Nah, sayangnya pemerintahnya nggak sadar, nggak peka, nggak paham bahwa ada perubahan besar demografi kita. Belum Ya, lagi efek dari kebijakan di masa lalu, Presiden SBY lewat LPDP itu, Bang, dan lewat banyak filantropi mengepung supaya banyak generasi terdidik kita yang kuliah di luar negeri, itu menumbuhkan diaspora-diaspora kita di belahan banyak bumi ya, Bang, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Mereka ini juga menginfluence, Bang, sedikit banyak. Jadi ini kondusif untuk terjadinya semacam perubahan besar ya dalam konteks tadi, Bang, pendidikan pemilih, pendidikan publik kepada masyarakat, bahwa ada yang harus dibenahi, bahwa harus ada yang dikoreksi dari jalan panjang bangsa kita sampai sekarang. Nah, saya melihat bahwa itu terjadi sehingga ketika konsolidasi elit terjadi, itu tidak mewakili apapun dalam artian sesungguhnya mayoritas pemilih yang terdidik, yang kritis, yang selama ini vokal tadi, Bang. Jadi ya sedikit banyak kalau untuk meredam, saya sering mengatakan ini sedang sakit demam Indonesianya, Bang. Nah, diobati dengan paracetamol dulu lah, ada pidato Pak Presiden. Ya, oke, bisa clear jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, demam ini bukan apa ya, Bang, sakit yang sesungguhnya. Ini baru gejala saja. Sakitnya apa? Ini kan kita lacak, ringan, sedang, atau berat. Ya, kalau misalkan sedang ataupun berat, dia harus antibiotik kan, Bang. Nggak bisa paracetamol lagi. Harus dicabut itu penyakitnya supaya sembuh, supaya selesai semua masalah. Nah, saya berharap ketika sekarang masa mulai mereda, mulai ada relaksasi, ini belum selesai loh sebenarnya. Ya, ini baru fase awal, preliminary apa moment gitu. Jadi jangan lengah. Jadi harus berubah DPR-nya, reformasi ya, supaya lebih sensitif, lebih aktif, serba hadir dimanapun masyarakat konstituen mereka. Apakah itu di dapil, di sosmed seperti ini, ataupun diundang TV datang. Ya, jadi jangan absen, jangan hilang dari peredaran publik. Ya, karena publik ini butuh kanal, butuh saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka. Yang kedua, Bang, ini kan party ID di kita rendah. Orang-orang ketum-ketum, ya elit-elit yang diundang itu kan mewakili partai.
ya. Sementara party ID-nya rendah, ya. Ya sedikit banyak mereka tidak merasa terwakili oleh elit yang diundang. Untuk sementara oke, tapi untuk seterusnya, saya ragu ini bisa merespon akar masalah yang sedang mengemuka di bangsa kita. Nah, sehingga saya berharap DPR ini harus jemput bola, ya, untuk mengambil aspirasi di bawah supaya disampaikan kepada presiden. Dan presiden harus membuka diri untuk mendengarkan segala macam ya dimensi pendapat, perspektif dan seterusnya. Oke, dari keamanan kita ada gangguan, ada risiko makar, ada risiko terorisme. Itu satu hal. Tapi ada hal lain yang paling fundamental. Ekonomi kita butuh ditreatment lagi supaya lebih baik. Ya, politik kita, legislatifnya harus berubah. Ini gimana? Sehingga apa? Pendekatan atas solusi dan akar masalah tadi holistik, komprehensif, Bang. Ya, jangan sampai hanya pendekatannya keamanan, ya, koersif, selesai. Ini nggak populis. Sementara ada basis sosiodemografi yang berubah yang melihatnya secara holistik nih, Bang. Yang cerdas-cerdas yang anak luar itu. Ada namanya yang baru kemarin itu Salsa, ada Jerome Pauline, ada Andovi, ada tokoh-tokoh muda, bahkan Nicholas Saputra sampai ngomong, Pak Kapolri mundur. Ini kan sabda buat kaum hawa dahsyat Nicholas Saputra ini, Bang. Nah, kalau sekelas Nicholas Saputra saja ngomong turun gunung, ini negara sedang tidak baik-baik kalau menurut saya gitu. Jadi elit kita harus sensitif melihat itu. Ya, ada perubahan besar dalam aras sosiodemografi kita dan itu harus segera direspon. Seperti itu sih, Bang. Mantap nih. Kamu udah mulai mau jadi dokter politik nih kayak bawa-bawa Belum, belum, paracetamol. belum, belum. Supaya mudah, Jadi, Bang, dipahami. iya, mantap, mantap. Ya, memang ada dua hal mungkin, tidak hanya dalam konteks tadi demografinya ya, tapi juga Iya, culture di dalam konteks kita berkomunikasi itu juga menjadi satu hal yang seyogianya kita sadari bahwa terjadi tren baru di dalam konteks antar manusia, intermanusia itu berkomunikasi. Yaitu dengan apa yang kita lakukan sekarang ini salah satunya ya, ada melalui betul, Bang. sosial media. Nah, terus kemudian juga ancaman-ancaman yang post truth, kemudian juga half truth gitu ya. Itu kan menjadi hampir Nyata itu, Bang. dibilang Ya, ya di dunia maya ini tidak ada saringnya sama sekali. Ya memang kemarin Komdiji katanya mau melempar mau meluncing ya satu skenario untuk menghantam scam. Tapi itu untuk scam gitu. Tapi kalau tentang pemberitaan, nah, jadi framing-framing di media ini benar-benar sudah sangat polarisasinya sangat dahsyat gitu ya. betul. Dari yang setuju tentang A dan B itu udah benar-benar kelihatan sekali. Jarang ada, mohon maaf, di tengah-tengahnya gitu. Jadi ekstremis kanan sama ekstremis kiri ini bercampur gitu di situ. Nah, sama juga dengan kejadian yang terjadi di minggu lalu itu. Saya yakin sekali awalnya tidak ada yang kemudian melakukan inisiatif ya, artinya menggerakkan ini. Tapi ini memang terjadi secara gerakannya secara spontan dan secara kolektif dilandaskan oleh satu basis perasaan kemarahan terhadap satu isu yang sama, kira-kira itu. Nah, jadi kalau memang itu menjadi apa namanya satu gerakan yang tiba-tiba bisa menyatukan semuanya, ini harus dibuat semacam pendekatan baru di dalam konteks pemerintah pun melakukan komunikasi tentunya. Dan yang jelas akan sulit bagi pemerintah untuk melakukan counter informasi. Karena memang sesuatu yang formal bagi Gen Z tadi, itu justru nggak menarik. Tapi justru yang informal itu yang menarik. Nah, bagaimana kemudian menjadikan basis-basis kebijakan formal pemerintah itu bisa sampai dan dipahami dengan baik pada level di bawah itu melalui jalur-jalur sosial media yang ada. Saya lihat di situ ya satu pendekatan-pendekatannya. Nah, terus juga ya memang kemudian kalau saya perhatikan ada yang menyelipkan tunggangan-tunggangan. Kalau ditunggangin kata-katanya kurang tepat lah, tapi ada yang nyelip-nyelipin yang kemudian ya menjadi ya istilahnya mencoreng ya nama baik gerakan yang tadinya sudah benar-benar tulus gitu kan. Nah, tapi ya
namanya udah di jalan, semua orang campur aduk. Sama aja kalau kita ke pasar gitu kan, ke jalan, ke pasar. Di Iya, pasar itu ya orang tukang tipu ada, tukang jualan yang jujur ada, Pak Haji ada, terus kemudian preman ada, semua nyampur di situ. Ya, sama juga ketika ketika rakyat turun ke jalan, ya semua beragam jenis karakter ada di situ gitu ya. Jadi mau tidak mau memang sulit. Nah, sebetulnya kembali lagi ke poin saya yang awal, kalau iya, kebuntuan-kebuntuan ini bisa maksudnya dalam konteks komunikasi ya, ini iya. bisa dikanalisasi melalui satu basis kinerja parlemen yang bagus, eh, saya rasa bisa cukup terjawab ya saya rasa. Tapi ya zaman dulu itu ya, waktu saya di DPR itu, Iya, Bang. Bung ya, ini sekedar intermezzo aja, sekedar Betul, betul. reminiscing. Eh, itu ada zaman saya kan belum seheboh ini ya sosmed itu. Betul. Jadi waktu itu tuh pengaduan-pengaduan tuh dilemparkan ke DPR itu dari basis email, terus kemudian SMS dan juga ada kotak pengaduan gitu, sebenarnya PO Box gitu. Hmm, PO Nah Box. itu yang kemudian saya sendiri waktu itu ya. Jadi saya merasa, mohon maaf nih bukan mau ria atau apa gitu ya. Jadi Iya, saya iya. dulu itu memperhatikan, saya cek ke Sekjen DPR, saya menanyakan, sampai saya akhirnya dekat sekali sama Sekjen DPR itu, saya menanyakan, ini sebenarnya ada yang nanganin nggak sih pengaduan-pengaduan ini? Ya, Sekjen itu menyatakan kepada saya bahwa mereka sesuai dengan aduan-aduan yang ada itu, mereka salurkan ke komisi-komisi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang relevan dengan apa yang dibidangi oleh komisinya, kira-kira gitu. Namun yang saya lihat ternyata dari waktu itu ya jumlahnya itu kalau nggak salah itu 11 ribuan pengaduan. Uh, Itu yang mandek, banyak tidak banget. ada yang kemudian memfollow up. Nah, pada saat itu aja Oke. gitu ya. Nah, artinya dengan kan dulu baru SMS, terus baru Iya. email ya, terus kemudian baru apa namanya PO Box. Bayangkan itu kan suatu basis komunikasi yang lambat sebetulnya. Maksudnya itu dalam Iya. artian kalau sekarang kan mungkin kalau ada orang mau ngadu nih bisa jutaan nih masuk DPR gitu. Iya. Ya kan? Betul, Nah, betul, betul. akhirnya saya secara pribadi berusaha ngambilin isu-isu yang bisa saya tanganin sendiri gitu. Atau sesuai Ya dapil ya, Bang. alhamdulillah ya ada yang bisa saya selesaikan, ada yang enggak, ada yang bisa saya selesaikan, ada yang enggak. Dan macam-macam lah kasusnya. Ada ternyata juga yang hoax juga. Ternyata hoax udah di zaman dulu ya. Jadi maksudnya hoax itu dalam Oke. artian ternyata ini cuman ya buat ribut-ribut aja gitu ya. Atau memang ada orang-orang yang selalu mohon maaf, cari keuntungan juga dalam proses pengaduan gitu. Semacam ya ingin bawa-bawa pejabat untuk nakut-nakutin seseorang gitu misalnya, kayak gitu ada Iya, juga iya, iya, iya. macam-macam lah. Artinya memang di dalam, tapi yang paling penting kan ketika laporan itu masuk, mau tidak mau harusnya kita lihat ya. Nah, Iya. kalau waktu itu misalnya saya secara pribadi bisa menyelesaikan 100 atau 200 kasus, 11 ribu itu ringan sebetulnya. 11 Bagi ribu 500 orang kan, iya waktu itu masih 580. 540 kan, belum 580, 520. masih Iya, iya. 540. Ya kan Berarti artinya ya 20, 30 lah, Bang. iya makanya sebenarnya selesai gitu loh. Ya Betul, kan. betul. Nah, kalau 580 sekarang ngadepin jutaan aspirasi menurut saya. Nah, tapi yang saya sedihkan juga gini, kesan Iya, Bang. yang terjadi sekarang ini pemerintah ingin meninabobokan juga. Mohon maaf ya, ini analisa saya, Iya, Bang. meninabobokan DPR. Mhm. Artinya dengan adanya tunjangan itu disetujui kan bukan berarti DPR ngetok sendiri, nggak mungkin itu. Iya, Itu kan tunjangan sebesar itu disetujuin pasti ada komunikasi dengan Menteri Keuangan lah dalam hal ini iya. paling tidak. Atau Minimal ya itu, Bang. mungkin secara umumnya ya menteri-menteri yang lain juga. Atau mungkin presiden pun tahu gitu kan. Iya, Jadi ingin dininabobokan dengan satu fasilitas dan tunjangan yang enak sehingga mereka udah males untuk ngomong. Jangan-jangan seperti itu juga gitu ya. bisa juga. Kan seyogianya kalau orang udah nyaman, mereka udah malas ya keluar dari zona nyaman. Nah, kira-kira itu. Menurut pendapat Bung Agung gimana tuh Iya, kira-kira? Seperti maksudnya angle saya itu seperti tadi itu. Ini betul, betul. kejadiannya Iya, juga sebenarnya bagian
bagian daripada kesalahan dari pemerintah yang Eksekutif. menyetujui, ya, yang menyetujui tunjangan itu juga harusnya dikritisi gitu, ya. Betul, betul Bang. Jadi kalau saya memang supaya untuk jangka pendek ini masa tenang ya, legislatifnya aktifkan lagi dengan fungsi-fungsi normal seperti sedia kala. Nah, yang kedua, eksekutifnya Bang, memang suka atau tidak harus juga membuka kanal aspirasi di semua kementerian ya Bang, supaya tahu ya sampai mana progres kerja mereka. Kalau memang ini rasional untuk dikerjakan, kenapa nggak dilanjutkan? Tapi kalau memang membebani anggaran atau bahkan resource yang belum memadai secara SDM, secara yang lain, kenapa dipaksakan seperti itu? Jadi harus dirasionalisasi lagi. Terus yang ketiga juga yang penting, ya saya berharap ada reshuffle bang bagi menteri-menteri yang memang secara misalkan secara teknokratis kurang mumpuni ya diganti saja. Ada Hmm. menteri-menteri yang mungkin tersangkut kasus secara yuridis. Ya sudah, stop. Jangan sampai menjadi beban pemerintahan. Sebagaimana kemarin ya kasus Bang Noel gitu. Kemudian Hmm. secara politis, kalau misalkan ada harus penyesuaian, ya apa namanya, perampingan kabinet, kenapa enggak untuk penghematan? Ya jangan-jangan kabinet yang gemuk ini bisa dirampingkan sedemikian rupa agar kerja-kerjanya lebih efektif. Sehingga presiden tidak perlu mengumpulkan ratusan orang dalam satu momen untuk rapat misalkan. Untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan ya kebijakan-kebijakan taktis strategis dalam situasi-situasi force major seperti sekarang kan Bang. Gitu. Jadi kalau saya ya reshuffle itu kan bisa dilakukan kapanpun, Bang. Ya, dan Presiden kemarin juga sempat menyampaikan bahwa beliau membuka diri untuk kritik di pidato kenegaraan, plus kemarin saat pidato, di tengah-tengah ada aksi massa yang kemudian ricuh, semacam itu. Dan saya kira ini momen yang tepat agar publik melihat ada titik terang dari beragam masalah yang sedang mengemuka, dari beragam persoalan yang muncul di tengah-tengah keseharian mereka, apakah soal ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Oh, ini ada titik terang. Presiden berbenah, bersih-bersih, ya bukan hanya kabinetnya, tapi juga menteri-menterinya, terus menteri-menterinya juga lebih terbuka, lebih aspiratif, nah, sehingga beban, ya masalah itu tersebar, Bang. Di legislatif sudah lebih baik, di eksekutif juga. Nah, aparat nggak harus pakai kekerasan kan, Bang. Tapi ketika Ya. ini mampet legislatif, eksekutif juga, semuanya tumpah ke aparat, rakyat versus Hmm. rakyat kan, Bang. Nah, ini kan harus Hmm. diobjektifikasi bahwa ke teman-teman demonstran itu juga rakyat kita, Pak Polisi. Pak Polisi juga juga ini melihat demonstran juga ini rakyat juga. Jadi ketika berhadapan di jalanan, ya pendekatannya pendekatan humanis, persuasif, empati, gitu Bang. Ya, mestinya jam 6 sore ada diskresi lah, jadi jam 7. Ya, kalau masih jam 7 juga demo, pendekatannya lebih persuasif, empatik, ya. Gimana caranya biar bubar? Oh, mungkin dipanggil tokoh-tokoh masyarakatnya, dilibatkan misalkan organisasi keagamaan yang punya sayap keamanan seperti Banser, Pokam, Pansor, Bang. Atau seperti apalah format kerjasama keamanannya sehingga masa juga objektif. Oh, itu saudara saya tuh yang Banser. Oh, yang Kokam itu teman saya. Jadi mereka melihat, ada NU di situ, ada Muhammadiyah, ada Al Irsyad, ada apa lagi kan? Wah, Ustadz saya tuh, kiai saya. Masa mau saya ada Habib ini misalnya kan? Kan repot bang kalau kayak gitu kan. Jadi mereka nggak melihat polisi dalam bentuk tunggal, aparat, Hmm. tapi ada kerjasama dengan warga. Jadi maksud saya, tapi kanal eksekutifnya dibuka, legislatifnya jalan. Sehingga masyarakat mulai rasional jernih lagi. Tapi kalau ini asik sendiri, jalan sendiri, ya siapa yang nggak kesel? Tumpahlah sama aparat semuanya. Seperti itu bang. Iya, benar sekali itu. Ya memang di dalam konteks menyelesaikan masalah ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah. Memang kita harus bahu membahu ya. Dan tentunya ya budaya untuk kemudian saling bahu membahu ini saya melihat sudah semakin tidak terlihat ya. Artinya gotong royong. Ya memang pada level-level tertentu kita masih melaksanakan ya di level RT, di level RW gitu. Artinya kita selalu membantu teman-teman kalau pada mau 17-an. Kalau ada yang susah gitu, ada yang meninggal. Tapi secara apa kalau ini diorganisir dengan baik sebetulnya juga apa namanya aspirasi itu bisa disalurkan pada level tingkat RT RW itu juga gitu sebetulnya. Betul.
Namun kan memang RT RW ini kan pekerjaan sambilan ya, nggak bisa juga kemudian. Iya. Nah, artinya ya memang pada akhirnya proaktifness. Jadi kalau saya lihat ini persoalan persoalan parlemen yang terlalu sibuk dengan sendirinya, kunker lah gitu. Kunker untuk apa gitu kan? Yang harus Maraton saya bang. dulu gitu. Enggak, karena kan dia dia kan tugasnya bukan hanya membuat legislasi loh, jangan salah. Tapi dia juga istilahnya menyuarakan suara rakyat, ya kan? Itu juga menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Nah, ini yang harusnya didengar terlebih dahulu gitu. Nah, kalau legislasi tapi terus kemudian pemikirannya dia sendiri tanpa mendengarkan rakyat juga, menurut saya ini udah menjadi persoalan yang sangat serius gitu ya. Terus yang kedua juga sekarang kan kunker, bukan kunker apa namanya, apa namanya, reses itu dinaikin ya menjadi lebih sering dan juga ya saya ngelihat kapan jadi waktunya dia ngopenin rakyat ya. Ya reses itu kan jalan ke daerah tentu. Harusnya bertemu dengan rakyat. Tapi saya nggak pernah ngelihat ada kegiatan DPR bertemu dengan rakyat. Anggaran anggaran reses tuh naik loh. Ini nggak Gede. pernah Ya. dibahas loh sebenarnya ya. Ya. Anggaran reses naik juga. Saya nggak nyebut angkanya ya, tapi takutnya saya salah gitu. Tapi ini Betul, naiknya sensitif tidak. juga bang. Iya bukan, naiknya tuh bukan serta-merta satu kali dua kali, ini beberapa kali loh, beberapa kali lipat. Ini lebih gede daripada tunjangan yang tadi. Dan mohon maaf ya, pada zaman saya banyak sekali reses itu digunakan untuk masuk kantong sendiri, kalau saya perhatikan gitu. Tanpa Hmm. jadi rakyat itu merasakannya. Nah ada lagi, satu lagi Gung, yang Iya saya bang. dengar itu adalah dana aspirasi. Iya. Wah ini dana aspirasi. Tahu per Jumbo. anggota dewan sekarang dialokasikan berapa? Tahu nggak Bung Agung? Nah, konon kabarnya nih, jadi jangan saya Iya. dibilang provokasi, saya juga informasinya konon kabarnya. Tapi ini bisa Iya. bisa dicek sama semua netizen tentunya. Itu 20 miliar loh setahun. Oke. Oke. Berarti Nah, sebulan itu ya ya nggak bisa satu. dialokasikan sebulan Ya. Ya. sekali, bisa dalam satu proyek ke Ya. daerahnya Ya. dalam sekali pukul bisa aja tergantung. Ya. Jadi artinya memang itu bukan dana yang diterima oleh anggota dewan, tapi kan ini mirip kasusnya si SRBI juga gitu kan. Betul. Dia Betul. sebetulnya nggak bisa megang uangnya, tapi kan nanti akal-akalan aja gitu kan. Nanti yang nerimanya ya kalau nggak saudaranya, kalau nggak ya istilahnya kolega-kolegaannya dia yang pura-pura menjadi orang susah. Kan bisa aja gitu main-main semua nih kan. Nah, dengan 20 miliar per orang ini, saya yakin semua akan terpilih lagi. Semua akan terpilih lagi. Iya. Siapa yang Betul. money politik apa yang bisa ngelawan 20 miliar per tahun? Ayo, Iya. saya tantangin semua orang. Ini kalau kalau ada anggota dewan, ya kecuali ini yang kemarin dinonaktifkan ya, saya nggak tahu lah. Tapi kalau Iya. ada anggota dewan sekarang yang kemudian maju lagi di 2029 dan tidak terpilih lagi, itu aneh banget. Karena harusnya dengan dana aspirasi 20 miliar itu, paling tidak anggota apa calon apa penantangnya dia harus punya anggaran 20 miliar juga kan untuk melawan Iya. itu. Nah, bayangin. Jadi jadi sebenarnya ini udah aneh-aneh aja dan tentu pengawasannya akan menjadi persoalan tersendiri dan lain-lain. Jadi ini saya sharing ke Bung Agung ini bukan mau Siap. curhat bukan apa, tapi kita ya sama-sama harus Penting bang. kita Penting. perhatikan gitu kan. Mulai melek kita harus dengan anggaran kita Eh, supaya jelas dan saya bukan alokasinya. iri ya, maaf, mohon maaf ya, bukan iri atau gimana gitu. Kalau saya istilahnya kalau dalam konteks rezeki ya masing-masing aja lah. Yang penting kalau kita nyarinya rezeki yang halal yang pasti gitu aja. Betul, betul. Karena uang kita ini kan bang, pajak kita kan. Jadi Nah wajarlah itu kita minta dia, tanggung jawab wajar-wajar aja anggota udah. dewan, kemana larinya, Hmm, gitu. hmm. Karena kan selama ini pola-pola transparansi itu nggak dilakukan kan bang. Tiba-tiba Ya, misalkan tunjangan rumah sudah diberikan dari 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober katanya 2025 berhenti. Oh, udah dikasih. Kita ada protes ternyata udah dikasih hampir 10 bulan. Saya baru tahu itu. Terus itulah. tiba-tiba Zaman sudah saya ada. itu, zaman saya kita dapat perumahan. Perumahan Iya bang. itu juga, ya rumahnya sangat layak, sangat bagus. Tapi kalau Iya. dibilang mewah,
menurut saya biasa aja. Mohon maaf ya, Betul, betul. maksudnya saya bukan merendahkan fasilitas yang diberikan. Tapi ya sebenarnya standar rumah itu nggak perlu mewah gitu. Jadi kalau dianggap rumah dinas DPR itu mewah, ya dibandingkan dengan rumah menteri nggak ada apa-apanya. Ukurannya juga sedang-sedang aja gitu Ya. ya. Saya Nah, sering main kok bang zaman ke saya, Kalibata bang. iya dulu ya, Lumayan kok, ya, bagus-bagus, lumayan lah. iya maksudnya bukan mewah. Saya nggak bicara bagus Iya. iya, kondisinya bagus, tempatnya juga bagus, tapi juga tidak mewah dalam artian Iya. ya nggak kayak kita masuk ke rumah-rumah di Permata Hijau misalnya gitu kan, nggak seperti itu kan. Itu maksud saya loh, Gong. Iya. Nggak bukannya kita merendah-rendahkan diri nggak. Tapi itu cukup bagus dan saya tinggal di situ sempat pada saat saya Iya. melakukan renovasi rumah gitu ya. Saya tinggal di situ nyaman-nyaman ya, seneng-seneng aja. Sisanya saya pakai pada saat ketika saya udah pindah kembali ke rumah saya gitu ya. Saya pakai itu untuk transitnya teman-teman dari daerah. Jadi kalau ada teman-teman dari Dapil yang ingin nginep di Jakarta, saya kasih gratis nginep di situ. Supaya ngerasain kan, tinggal di rumah anggota dewan. Nah, tapi kalaupun nggak ngambil, dulu tunjangan cuma 10 juta gitu, nggak sebesar sekarang 50 juta. Nah, padahal sebetulnya kalau dilihat dari Itu living 10 cost juta ya, per bulan atau per tahun bang? Atau per apa? Per 6 bulan? 10 juta per bulan, per Oh bulan. per bulan, oke. Oke. Artinya kalau nyewa kan, nyewa rumah itu kan 120 juta lah kan, berarti kan masih oke lah zaman dulu. Sekarang mungkin kalaupun naik ya, kalau kita mau nyewa rumah dengan apa namanya ukuran yang sama gitu, Ya. seyogianya itu kira-kira dengan 150 sampai 200 juta itu masuk akal lah kalau menurut saya. Tapi kalau di atas itu udah berlebih, sudah berlebih. Nah, gitu maksudnya ya kan. 50 juta berarti Nah, 600 juta per tahun bang. iya kalau 600 juta sih, waduh, itu mah kita sewanya udah yang pakai apa namanya tuh kolam renangnya yang gede itu di Iya. belakang gitu. Katanya ini bang, ada hotel di SCBD itu per malam katanya 3 juta memang bang. Ada hotel bagus Oh di per malam, SCBD. ya kalau 3 juta per malam itu keterlaluan lah ngitungnya Kan udah kemarin salah itu. 3 juta per hari kan Pak. Buat floss. Itu udah salah lah itu udah nggak relevan ya. Hmm. Bahkan kan kita sebenarnya kalau nyewa sekarang ini kan ya kalau bulanan bagus, tapi biasanya kan Iya, iya. minta setahun penuh aja itu aja yang Tahu, menjadi tahu. Iya, persoalan. iya, harus begitu biar lebih rasional kan bang. Hmm. Nah itu gambaran-gambaran zaman dulu perbandingan dengan zaman sekarang. Gaji pun kita dipotong oleh partai ya, sehingga kita cuma Yes. terima tuh paling tidak take home pay itu dulu kalau gaji pokoknya cuma 10 juta. Paling Iya. tidak itu kita sudah dipotong partai itu hampir 40 lah. Nah, hampir 40. Jadi cuma 30 sekian lah. Jadi lebih enak jadi direksi BUMN daripada anggota DPR pada saat Iya, itu. iya. Ya Ada cuman tantiem kalau walaupun sekarang dipotong. saya tidak mencari apa kenikmatan dari hal-hal seperti itu, tidak mencari kesejahteraan. Kita benar-benar mencari kepuasan dalam konteks membantu masyarakat pada saat itu ya. Betul. Jadi ketika naik terus gitu, saya tuh sebenarnya bingung juga ini pada akhirnya ngapain ya teman-teman ya. Bener-bener ini nggak, bener-bener bekerja nggak, atau Iya. sebenarnya udah aja di outsourcingkan aja. Artinya mereka jalan-jalan pergi kemana-mana gitu, yang kerja staff-staffnya gitu kan. Nah karena duitnya banyak, dia bayar staff bisa lebih banyak, di outsourcingkan gitu maksudnya. Gimana Gung? Pendapat kamu tentang ini? Iya, kalau saya memang dari awal nggak terlalu apa ya Bang ya, menguliti anggaran dari DPR, ya tunjangan Hmm, komunikasi, tunjangan perumahan. Awalnya saya nggak terlalu aware Bang. Saya menyoroti fungsi-fungsi mereka. Tapi makin ke sini kan ternyata ada bedah bedah anggaran, bedah penghasilan. Dan itu mau nggak mau hmm. saya harus melihat juga itu angka-angkanya. Fantastis juga Ya, ya. Sebulan bisa hampir 200, 300, ya 250, 300 juta kan, Bang? Gokil, itulah saya bilang. Terus itulah dibandingin sama netizen negara lain, sama UMR di masing-masing negara. Hitung-hitung 27 kali, Bang, bedanya sama anggota dewan kita. Sementara negara lain cuman ya di bawah 10, ya paling maksimal 10 gitu selisihnya. Terus kerjanya apa? Nggak kelihatan. Jadi gede banget. Kan kesel. ya. Makin emosi kita. Gitu.
Ya, intinya sih sebenarnya pada saat memilih ke depan mungkin kita harus menghimbau masyarakat juga Iya, agar iya, iya. kemudian ya kita harus mencari figur-figur yang memang benar-benar bisa mewakili kita, jangan juga siapa yang bayar gitu. Betul, Kadang-kadang juga betul. kita nih abai sebagai masyarakat ya, take it for granted gitu ya, nggak ngecek gitu di dapil ini siapa sih yang bisa diandalkan gitu. Nah, saya tuh ada beberapa teman-teman yang nyalek gitu, selalu saya kontak gitu. Kalau kalau di dapil saya itu, maksudnya di Jakarta Selatan ya, itu saya Iya, Bang. tanya apa nih sekarang agendanya gitu. Jadi ke caleg-caleg itu karena kebetulan teman-teman sendiri yang maju kan, saya tanya Iya. apa agenda lu gitu kan. Nanti dia menceritakan gini, oh bagus. Nah, ada yang beberapa yang nggak menarik, ada yang jawaban normatif, ada yang bahkan dia kayaknya lu ini iseng-iseng aja lu nanya gua gitu, kayak nggak serius gitu. Padahal kita sebagai pemilih kan sebenarnya hak Iya, pengen kita untuk tahu. bertanya Iya. itu. Nah itu jadi ya saya milih yang tentu yang menjawab dengan baik dan kira-kira sesuai dengan ya harapan saya ke depan gitu. Dan saya juga ngeliat karakternya sih. Biasanya saya lihat kalau karakternya terlalu, mohon maaf ya, ekstrim gitu, saya biasanya nggak suka. Kenapa? Karena orang yang ekstrim di publik biasanya itu juga jatuhnya bisa jadi ekstrim gitu. Jadi harusnya kita Iya, iya. biasa. Seandainya Moderat ya, orang Bang. kan yang orang banyak kerja itu nggak banyak ngomong, nggak banyak nunjukin sih biasanya. Itu aja sih yang saya tahu. Betul, Bang. Betul. Wah, pokoknya intinya trias politika harus bangkit lagi nih. Siap. Menyuarakan trias politika harus benar-benar menjadi tatanan apa namanya ya Dengan istilahnya global. ketatanegaraan kita ini. Kalau enggak, Siap. waduh, Bahaya, Bang. judulnya judul lembaganya jangan trias politika lagi nanti. Jangannya duo duo politika, duo atau single single tuh Mono, mono, monopolitika ya. mono, monopolitik. Kalau Janganlah, Bang. monopolitika ya ini ya ya. Bahaya, Bang. Ya, Bang. Ya. Ya, Gung, ternyata juga Siap. waktunya membatasi kita. Saya ucapkan terima Oke, kasih Bang. banyak ya udah join. Sama-sama, Nah, kita, Bang. kita berharap Siap. tentu apa namanya ya nggak usah tiap minggu, paling tidak sebulan sekali lah kita ngobrol lagi. Karena Boleh, boleh, ke Bang. depan ini kayaknya nampaknya akan menjadi satu basis kejadian-kejadian politik ke depannya akan menjadi satu basis yang dinamis yang harus kita bicarakan di ranah-ranah publik seperti ini dan tentunya Siap. harapan kita satu aja untuk bisa mengedukasi seluruh masyarakat agar pertama lebih melek politik dan tidak terprovokasi di dalam konteks siding ya. Ya. Karena ketika kita sudah siding dan terlalu ekstrim di dalam siding yang salah, wah itu udah susah tuh kejerumusnya tuh. Ya. Bisa jadi persoalan tersendiri. Mungkin Agung ada Mengganggu kata penutup stabilitas, Bang. silakan. Iya, saya kira memang forum-forum terbuka semacam ini, Bang, apakah lewat IG Live, TikTok Live, Facebook Live, ya, podcast, apapun lah kegiatan ya civic education semacam ini penting supaya semakin banyak publik yang melek dan sadar bahwa mereka punya hak, tapi juga di saat yang sama punya kewajiban. Bahwa di saat yang sama juga mereka punya kebebasan, tapi juga ada batasan, Bang. Nah, pendidikan soal ini kan jarang kita bahas, ya, istilahnya ya demo-demo aja gitu, tapi ternyata demo itu ada aturan mainnya, ada batasnya, gitu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu hak-hak orang lain. Nah, penghargaan hak atas diri dan orang lain ini kan penting, Bang. Supaya kita ngomong HAM, tapi kita juga ngomong KAM. Hak asasi manusia sama dengan kewajiban asasi manusia. Begitu, Bang. Wah, luar biasa dahsyat. Saya Siapa? izin nanti ini saya rekamannya saya upload lagi di Boleh, Bang. mungkin di beberapa sosmed saya gitu. Jadi saya izin Siap. supaya Abang juga tahu gitu. Karena kan nggak izin nanti bisa tuntut-tuntutan kita. Oh, Bang. Insya Allah. Aman, Bang. ya. Lanjut, Bang. Bagus, Siap, Bang. mantap kalau Makasih gitu. ya, Bang. Terima kasih banyak Siap, ya. Bang. Assalamualaikum Sama-sama, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa warahmatullahi semua. wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya. Waalaikumsalam.